Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari SMK Mandala Mojokerto. Nomor induk mahasiswa 2301103922857004. Nomor ujian atau nomor peserta 2011041001241. Saya melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas portofolio uji kinerja. Program studi akuntansi keuangan pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, saya minta ketua kelasnya Mas Rino untuk menyiapkan dan memimpin doa. Silahkan. Baiklah. Selanjutnya kalian lihat ya, di kanan kiri barangkali ada sampah, silahkan diambil, buang ke tempat sampah. Bersih? Bersih. Ya, pintar. Anak-anakku, hari ini pelajarannya akuntansi. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, harus mengumpulkan semangat biar nanti ketika kalian mendapatkan pelajaran itu bisa mudah diterima. Itu ya. Sekarang saya absen dulu. Sena? Nurul? Rino, Sally, Dani, Yusi, Ayu, Arita. Berarti hari ini anak-anak lengkap ya, masuk semua. Ya, berarti tidak ada yang izin. Kalau sudah, anak-anak masih ingat dengan materi minggu yang kemarin? Yaitu mengenai piutang. Ya, piutang materi minggu yang lalu kan sudah pernah Ibu berikan ya. Nah, sekarang saya ingin tahu, masih ingat enggak materi yang kemarin? Ada yang tahu artinya piutang? Angkat tangan dulu siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Ayu, silakan Yuk. Iya, artinya apa? Perusahaan tersebut melakukan penjualan terhadap orang lain, tetapi dibelinya itu secara kredit. Jadinya perusahaan tersebut memiliki piutang kepada pihak tertentu, ya. Terus yang kedua, ada yang bisa memberikan 2 contoh transaksi dari piutang? Ya, Nurul. Iya, pinjaman dari pihak lain. Itu adalah 2 contoh transaksi terjadinya piutang. Sekarang satu lagi ya, biar ingat ya. Hal penting apakah ya yang dapat digunakan untuk melakukan metode cadangan kerugian piutang? Hal penting apa? Oh ya, Mas Gerhana. Ya, itu yang pertama ya? Terus yang kedua? Ya. Pembukuan, ya. Jadi perusahaan sudah tahu kalau piutang tersebut tidak akan mungkin tertagih, itu jadi dihapus ya. Terus yang kedua, nanti di akhir pembukuan itu cadangan kerugian piutang tersebut dihapus oleh perusahaan, ya. Jadi itu merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam metode cadangan kerugian piutang. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran.
Ya, tujuan pembelajaran. Sebentar. Tujuan pembelajaran karena materi kita yaitu tentang utang lancar. Ini adalah tujuan pembelajaran materi utang lancar ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan pengklasifikasian utang lancar. Bukan lancar ya. Itu salah ketik. Utang lancar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengukuran utang lancar. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pencatatan ya. Pencatatan utang lancar. Contohnya apa? Ada utang wesel, ada utang dagang, utang dividen, utang PPh, termasuk juga PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi ada 3 tujuan yang diharapkan dari materi kali ini ya. Nah, sekarang saya akan berikan soal. Dibuka HP-nya. Silakan. Ya. Kuisis. Ini ya. Materinya tentang utang lancar. Jadi kuisnya dibuka di HP kalian masing-masing. Soalnya itu 10 butir soal pilihan ganda. Kalian tinggal klik jawaban A, B, C, D, E-nya ya. Dalam waktu 5 menit, 10 butir soal. Kalau sudah, nanti akan saya kasih waktu ya. Wes, sekarang diperhatikan, mulai mengerjakan ya. 5 menit. Sudah dibuka HP-nya? Ya. Dibuka di aplikasi Quizizz. Kalau yang enggak punya, langsung di grup ya, saya kirim. Lima menit. Nambah lagi yang sudah. Gerhana, Sally. Yang lainnya agak cepat ya. Sudah selesai? Sudah ya. Nah, ini nilainya ya, sudah mulai muncul ya. Ini yang terbaik ada 3 anak, tertinggi nilainya 80 ya. 3 anak. Ini ada yang di bawah sendiri 20. Disebutkan namanya apa enggak? Enggak usah ya. Wes, dibuat itu catatannya bundur sendiri aja. Kalau sudah, sekarang saya akan ke materi mengenai hutang. Oh, teknik penilaiannya dulu ya. Teknik penilaiannya di sini ada 2. Yang pertama yaitu formatif, yang kedua sumatif. Kalau formatif itu proses kalian belajar di kelas ini ya, ketika proses belajar ini. Yang kedua sumatif itu nilai, kalau dulu bahasanya UTS dan UAS ya. Itu jadi ada 2 penilaian yang saya lakukan. Nah, sekarang kita ke materi intinya yaitu tentang hutang lancar. Tetapi sebelumnya saya akan berikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, ingat. Ayo sekarang saya tanya, siapa yang pernah pinjam uang kepada temannya? Bareng ya jawabnya. Pernah pinjam uang? Pernah apa enggak? Apa sering? Pernah. Enggak, hebat ya. Terus, kalau hutang atau pinjam dicatat apa enggak? Dicatat apa enggak? Loh, kalau jumlahnya sedikit mungkin enggak dicatat, tapi kalau banyak, dicatat ya. Terus sisa pinjaman itu apakah kalian catat juga? Misalnya pinjam 50.000 dibayar 30, sisanya kalian catat? Ya, dicatat. Itu
kesulitan ya. Itu contohnya timbulnya utang lancar, itu ya yang mengakibatkan terjadinya utang lancar. Nah, sekarang jangka waktunya kira-kira berapa? Kalau kita pinjam atau kalian meminjam, karena kita posisinya kan utang ya, bukan utang. Jangka waktunya panjang apa pendek? Kalau misalkan pinjam Mas Doni uang 5.000, masa waktunya sampai 1 tahun? Enggak ya, waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Ini namanya utang lancar. Ya, itulah yang akan kita pelajari di materi kali ini ya. Sekarang langsung kita ke materi intinya. Diperhatikan tayangan video yang akan saya putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akuntansi pada kali ini yaitu mengenai utang lancar. Pengertian utang lancar. Utang lancar current liabilities sering disebut utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang akan diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? Utang lancar merupakan utang yang harus dilunasi menggunakan sumber-sumber yang termasuk golongan aktiva lancar. Klasifikasi utang lancar. Utang dagang merupakan utang usaha, yaitu utang yang timbul dari kegiatan usaha normal perusahaan yang biasanya berkisar antara 30 sampai 90 hari sejak tanggal faktur. Utang wesel jangka pendek, yaitu utang yang diperkuat dengan perjanjian formal dalam bentuk wesel. Wesel dapat dibuat dalam bentuk surat wesel atau dalam bentuk surat promes. Perbedaan antara surat wesel dan promes, yaitu surat promes dibuat dalam bentuk janji akan membayar, sedangkan wesel dibuat dalam bentuk perintah untuk membayar. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca. Utang yang timbul karena terdapat utang jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo pada periode sekarang, di mana yang termasuk dalam utang ini antara lain obligasi, wesel bayar jangka panjang, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo. Utang lainnya yaitu utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya, utang penjualan, utang jangka pendek, penghasilan diterima di muka, utang pajak, utang dividen, utang bonus, utang gaji, utang bunga, utang sewa, dan utang biaya lainnya. Pengukuran utang lancar adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui nilai setiap unsur laporan keuangan di muka, antara lain disebutkan: utang adalah kewajiban masa kini untuk menyerahkan sejumlah uang, barang, atau jasa kepada pihak lain di masa datang. Artinya, uang dinyatakan dengan nilai yang akan datang. Pencatatan utang dagang. Utang dagang timbul dari aktivitas usaha normal perusahaan. Utang dagang dalam perusahaan dagang timbul dari transaksi pembelian kredit barang dagangan. Dalam perusahaan manufaktur, utang dagang timbul dari transaksi pembelian bahan baku. Utang yang timbul akhir periode dibuat jurnal penyesuaiannya. Contoh pencatatannya, misalkan PD Jaya membeli barang dagangan harga 200 juta, pembayaran N60 FOB
shipping point, barang dikirimkan oleh penjual pada tanggal 26 Desember 2021. Barang yang bersangkutan belum diterima. Utang yang timbul dari transaksi tersebut belum dicatat dalam buku jurnal pembelian. Agar utang dalam neraca diinformasikan dengan jumlah yang seharusnya, maka pada tanggal 31 Desember 2021, PD Jaya harus membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Desember, tanggal 31, barang dalam perjalanan debit sebesar 200 juta, utang dagang sebelah kredit 200 juta. Contoh, misalkan PD Jingga membeli barang dengan harga 400 juta, pembayaran N60, syarat penyerahan FOB destination. Barang yang bersangkutan diterima pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Faktur untuk barang yang bersangkutan belum diterima. Secara formal, transaksi tersebut belum dicatat dalam buku pembelian. Berarti, utang yang timbul dari transaksi tersebut belum dicatat sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Desember 31, pembelian 400 juta sebelah debit, utang dagang 400 juta sebelah kredit apabila pencatatan persediaan sistemnya fisik. Tanggal 31 Desember, persediaan sebelah debit 400 juta, utang dagang sebelah kredit 400 juta apabila pencatatan persediaannya menggunakan sistem perpetual. Pencatatan utang wesel jangka pendek. Seperti disebutkan di muka, wesel bisa diterbitkan untuk pembelian barang dagangan, pembayaran utang dagang, dan untuk pinjaman uang dari bank. Contoh pencatatan wesel yang diterbitkan untuk pembelian barang, untuk pembayaran utang dagang, dan untuk pinjaman utang dari bank. Contoh 1. Misalkan pada tanggal 5 Agustus 2022, PT Serba Ada menyerahkan promes kepada PT Lancar Jaya untuk pembelian barang dagangan seharga 50 juta. Jatuh tempo pembayaran tanggal 4 September 2022. Bagi PT Serba Ada tersebut merupakan utang wesel bayar dengan nilai nominal 50 juta. Harus dibayar pada tanggal 4 September 2022. Catatan jurnal yang diperlukan untuk mencatat timbulnya utang wesel sebagai berikut. Persediaan pembelian debit 50 juta, utang wesel kredit 50 juta. Transaksi pembayaran utang wesel dicatat dengan mendebit akun utang wesel dan mengkredit akun kas. Misalnya pada tanggal 4 September 2022, PT Serba Ada membayar utang wesel sebesar 50 juta. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. September tanggal 4, utang wesel sebelah debit 50 juta, kas kredit 50 juta. Pencatatan utang lain-lain. A. Utang dividen merupakan berbagai macam bentuk pembagian kekayaan perusahaan kepada para pemegang saham. Dalam pengertian tersebut termasuk dividen dalam arti bagian kekayaan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham untuk saat likuidasi, atau dividen yang merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Saham PT
Rania yang beredar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 75.000 lembar saham biasa. Pada tanggal 25 Januari 2022, PT Rania mengumumkan dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 25 Desember 2021. Besarnya dividen 2.500 per lembar saham. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2022. Pencatatan yang diperlukan PT Rania dalam hubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Pencatatan terjadinya pengumuman kepada para pemegang saham bahwa dividen akan dibagikan. Peristiwa tersebut harus dicatat sebagai timbulnya utang dividen sebesar 75.000 kali 2.500 atau 187.500.000 dalam PT Laba Bersih yang diperoleh perusahaan dicatat kredit akun laba yang ditahan. Dividen yang akan dibagikan harus dikeluarkan dari akun laba yang ditahan. Karena itu, catatan jurnal yang diperlukan pada tanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut. Januari tanggal 25 laba ditahan debit 187.500.000, utang dividen kredit 187.500.000. Pencatatan realisasi pembayaran dividen, misalkan pada tanggal 5 Maret 2022 dibayar dividen untuk 10.000 lembar saham A masing-masing sebesar 2.500. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Maret tanggal 5 utang dividen debit 25 juta, kas 25 juta. Apabila pada akhir 2022 akun utang dividen masih menunjukkan saldo, berarti dividen belum seluruhnya dibayarkan. Utang dividen yang bersangkutan disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2022 sebagai utang lancar. Utang pajak. Utang pajak biasanya terjadi dalam perusahaan, yaitu utang pajak pertambahan nilai atau biasa kita sebut dengan PPN. Utang pajak penghasilan PPH karyawan yang dipungut oleh perusahaan. Sekarang yang pertama, utang pajak pertambahan nilai. Ini ada contoh kasusnya. Utang PPN timbul dari transaksi penjualan barang dipungut dari pihak pembeli dan harus disetorkan ke kas negara pada bulan berikutnya. Sebagai contoh, tanggal 16 Juli 2021, suatu perusahaan menjual barang seharga 20 juta, PPN 11%, pembayaran N30. Utang PPN yang timbul dari transaksi tersebut 11%. 2 kali 20 juta, sama dengan 2.200.000. Transaksi penjualan dicatat dengan jurnal. Piutang dagang debit 22.200.000, penjualan kredit 20 juta, utang PPN 2.200.000. Yang kedua, utang pajak penghasilan karyawan, PPH karyawan, dipungut perusahaan, biasanya dicatat bersamaan dengan gaji karyawan yang bersangkutan. Ada contohnya, suatu perusahaan mencatat gaji setelah dibayarkan. Gaji karyawan dibayarkan tiap tanggal 2 bulan berikutnya. Misalkan, gaji karyawan untuk bulan Desember 2020 sebesar 32.400.000 dan PPH karyawan dipungut perusahaan sebesar 460.000.
Gaji dan PPh karyawan bulan Desember 2020 harus diakui sebagai beban periode tahun 2020. Pada contoh di atas, gaji dan PPh karyawan bulan Desember 2020 sebesar 32.400.000 belum diakui karena belum dibayar. Karena itu, pada tanggal 31 Desember 2020 harus diakui lebih dulu walaupun belum dibayar. Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, beban gaji debit 32.400.000, utang gaji kredit 31.940.000, utang PPh karyawan 460.000. Sekian, terima kasih. N60, pembayaran N60 itu artinya apa? N itu diartikan neto ya. Sebentar pakai tongkat dulu. N itu neto, 60 itu adalah jangka waktu yang terdapat dalam faktur ketika perusahaan mau melakukan pembayaran atau pelunasan utang lancar ya. Jadi jangka waktunya 60 hari FOB shipping point ya. Jadi N60, N itu artinya neto. 60 ini adalah jangka waktunya, misalkan 60 hari. Jadi perusahaan itu harus melakukan pelunasan terhadap utang lancar ya. Kalaupun nanti ada 2/10, nah itu akan mendapatkan 2% potongan kalau itu dilunasi sebelum 60 hari. Dilunasi dalam jangka waktu 10 hari. Berarti mendapatkan potongan 2%. Kalau N60 berarti ya sudah, memang jangka waktunya sampai sini, namanya utang lancar dan itu harus dilunasi oleh perusahaan. Paham ya? Nah, sekarang dari video yang sudah saya tayangkan tadi ya, ada yang bisa menanggapi? Nah, Mas Dani, ganti sebelah sini ya, silahkan. Iya, jadi sudah jelas ya contohnya kalau utang lancar jangka waktunya adalah 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua mungkin ada tanggapan lain, Mbak Nisa. Ya. Dapat memahami cara menghitung utang lancar ya. Dapat mencatat transaksinya. Entah itu utang dagang, utang wesel, utang pajak. Jadi bisa membedakan. Kita lihat transaksi yang terjadi. Terus ada lagi yang mau nambahkan? Ya. Dapat membedakan jenis utang lancar. Iya, tadi ada berapa utang lancar? Banyak ya? Ada utang dagang, ya, utang wesel, utang apa lagi tadi? Hah? Utang wesel, utang dagang, utang pajak, utang dividen, ya. Terus ada nanti PPN. PPN itu apa, Bu? Kalau kalian membeli jajan ya, misalnya atau kue, di situ ada misalkan harganya 10.000, kalau sudah itu namanya utang PPN ya. Ada yang tahu artinya utang lancar? Sekilas saja, secara pemahamanmu. Bu, kalau salah ya tidak masalah, namanya jawab. Artinya utang lancar. Kalau tadi piutang kan sudah paham ya. Sekarang kalau utang lancar adalah boleh jawab, silahkan. Ya. Iya, utang lancar adalah salah satu sumber pendanaan perusahaan ya. Dan itu tadi jangka waktunya adalah 1 tahun ya. Itu. Kalau sudah, sekarang saya akan bagikan kelompok. Ya. Kita akan diskusi. Kenapa? Biar materi yang saya sampaikan tadi itu kalian lebih jelas, ya. Maka saya akan bagikan kelompok dulu, nanti dibagi handout dan LKPD biar lebih paham permasalahannya apa, terus kita cari solusinya. Permasalahannya kita cari solusinya, kita diskusikan tiap kelompok ya. Sekarang saya mau bagi dulu kelompoknya, ya. Mas Doni pindah ke Sally pindah ke sini. Ya, ini kelompokan soalnya ya.
Kelompok 1. Kelompok 2. Iya, pakai pulpen, jangan pakai spidol ya. Kelompok 3. Tapi sebelumnya, kok ini sepertinya suasananya, ini kan jamnya jam ke-5-6 ya, jadi istilahnya sudah mulai lelah ya. 1, 2, 3, 4, sekarang jam ke-5-6. Nanti setelah pelajaran akuntansi baru istirahat ya. Pelajaran apa? Akuntansi, karena kita adalah kelas akuntansi ya. Wes, sekarang saya minta anak-anak tirukan Bu Nur ya, sebelum kita pembagian kelompok, karena memang kondisinya kayak lelah ya, ngantuk, apalagi suasananya saweker ya. Wes, nanti bilang gini ya, SMK Mandala bisa, karena itu memang apa istilahnya, slogannya SMK kan SMK bisa ya. Masih semangat? Semangat. Iya. Sekarang kalau gini ya, tepuk semangat. Lak semangat, SMK bisa. Bisa lah enggak? Diulang ya. Tepuk semangat. Semangat, SMK bisa. Iyalah, itu kan semuanya SMK, harus bangga ya Bu, gitu ya. Dibagikan handout. Tadi kelompok sudah dibentuk ya. Sudah, silakan dipelajari. Yang kedua, saya akan bagikan LKPD. Ini ada permasalahan di sini, nanti kalian pecahkan bersama-sama ya, secara diskusi dengan kelompoknya. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan di situ. Tadi kelompok sudah ya? Ayo diskusi. Oke. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Merapat, jangan berjauhan kayak dari negeri sana dengan negeri sana ya. Dibuka buku akuntansinya, handoutnya bisa ya. Bolpen disiapkan, alat tulisnya. Itu dilihat jenis-jenis ini ya, utangnya ya. Misalkan dividen. Nah, caranya berarti apa? Setiap tanggal ini kalian kerjakan ya. Setiap terjadinya tanggal ini, setiap tanggal ini kan terjadi transaksi ya. Kalau ada potongan ya dihitung potongannya gitu ya. Gitu ya. Terus Cara nomor 1 ya, 2, nomor 4 dikali ya. Ini nanti dilihat ya, setiap transaksi yang terjadi itu ada tanggalnya. Misalkan tanggal 22 Mei, nah nanti kalian kerjakan. Kalau memang ada potongan 3% ya kalian itu lihat itu. Nah ini soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. sudah selesai. Saya minta masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan ya, mempresentasikannya. Yes. Ada yang kelompok yang mau maju dulu? Soal 1. Nah, perwakilan ya, Yusi kelompok 3, silakan. Siapa kelompok? Ditulis di sini caranya, kalau sudah nanti dibaca, jadi teman-temannya biar paham ya. Ini ada teman pelajaran akuntansi itu kalau nggak dibuat santai, jadi tegang, seolah-olah sulit, padahal enggak ya. Tanggal 22 Mei 2021, 200 unit kali 400.000 di debit sama dengan 80 juta. Jurnalnya pembelian barang dagangan debit 80 juta, kredit utang dagang 80 juta. Tanggal 5 Juni 2021, 80 juta dikali 3% jadi 2.400.000. Jurnalnya utang dagang di debit 80 juta, cash kredit 77.600.000, potongan pembelian 2.400.000. Ya, kita kasih plus ya. Jawabannya Mbak Yusi ya. 200 unit dikalikan 4 juta. Ya. Gampang ya? Sama semua kan?
Itu di situ San. Untuk soal 2, tanggal 1 Maret 2022, jurnalnya Wesel bayar 30 juta, utang Wesel debit 30 juta. 1 Juni 2022, utang Wesel kredit 25.000, 30 juta. Jurnal utang Wesel debit 31 juta, 125.000, kas 30 juta, pendapatan bunga kredit 1 juta 125.000. Kita kasih aplaus. Ya, terima kasih Mas Doni. Ada yang bisa nanggapi sebentar dari 2 tadi? Ya, Arita. Iya, itu tanggapannya ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, gimana perasaan kalian ketika pelajaran akuntansi tadi? Perasaannya dulu. Berarti menyenangkan ya. Sangat mudah dipahami apa yang sudah disampaikan. Nah, sekarang ada yang bisa ngasih kesimpulan dari hasil pelajaran kita kali ini? Ya, Mas Rino. Iya, utang lancar merupakan salah satu sumber pendanaan dari perusahaan. Jadi utang lancar itu, ini penguatan dari saya ya. Jadi utang lancar itu memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Terus yang kedua, pengelolaan utang yang bijaksana itu melibatkan pemilihan utang yang sesuai dengan evaluasi terhadap resikonya. Jadi kalau orang pinjam itu harus dilihat resikonya ya. Jadi itu harus ada manajemennya sendiri dalam kita melaksanakan atau melakukan utang lancar. Itu penguatan dari saya. Nah, sekarang saya akan memberikan soal lagi. Dibuka HP-nya. Quizzes. Post test. Soal saya kirim lagi ya di grup. Soalnya yang mana Bu? Tetap sama dengan saat awal tadi ya. Saat pretest tadi soalnya sama. 10 butir soal pilihan ganda dikerjakan dalam waktu 5 menit. Yang nggak bawa HP bisa gabung ke temennya ya. Ini loh. Ya soalnya ya. Utang lancar. Soalnya 10 di Quizzes. Aplikasinya dibuka. Kalau nggak ada langsung ke grup. Sudah? Saya lihat hasilnya. Yang terbaik ada lagi nambah 2 anak ya. Tadi Yusi sama Doni. Sekarang nambah Dani, Gerhana, Serna, Arita. Arita bawa HP ya bawa. Ya. Berarti nambah lagi ya. Ada sekitar 6 anak yang nilainya 90 dan 100. Berarti sudah ada kemajuan. Ya. Wes. Sekarang dari pembelajaran tadi ya, yang sudah kita laksanakan, saya melihat itu ada 1 anak sing wakas, tak lihat kok dari awal sampai akhir itu memperhatikan, terus mengerjakan sampai ngitung kertasnya dhuwur atau ya, enggak. Kita kasih applause buat Mbak Yusi, tepuk tangan ya. Untuk pertemuan sebelum saya akhiri ya, mungkin tadi ditanyakan. Sudah paham? Jelas? Jelas. Masih semangat? Masih. Nah, untuk pelajaran minggu depan, tolong dipelajari di rumah. Kalau ada buku paket, dibuka-buka paketnya. Kalau nggak ada, silakan browsing mengenai saldo kas kecil. Paham ya? Pelajari materi selanjutnya tentang saldo kas kecil. Kalau tidak ada pertanyaan, ya siap-siap istirahat siang. Ya, isoma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.